Perkenalkan, namaku Idam. Aku bekerja di salah satu bank swasta dan penempatanku di sekitar Jawa Timur. Di sini aku tidak ingin menceritakan secara detail lokasinya karena takutnya akan membawa hal buruk bagi lokasi pariwisata tersebut. Kejadian ini terjadi saat kami mengadakan acara weekend dengan menyewa homestay dan sebut saja namanya Pantai PP. Di lokasi ini ada dua pantai yang bersebelahan, Pantai PP dan WU. Lokasi ini sangat unik sekali. Karena di Pantai PP berpasir putih tanpa ombak sama sekali dan di sebelahnya Pantai WU dengan pasir hitam dan ombak yang tinggi. Nah, waktu itu kantorku tempat bekerja mengadakan weekend untuk memeriahkan prestasi kinerja kami dengan menyewa homestay di lokasi itu 3 hari. Hari itu Jumat sore. Kami bersiap-siap setelah pulang kerja. Kami janjian di taman kota. Kukira aku yang paling telat waktu itu. Ternyata ada dua temanku, si Eno dan Didin, yang juga belum datang ternyata. Mungkin sekitar 15 menitan kami menunggu waktu itu. Grup kami berjumlah 12 orang, 5 cowok dan 7 cewek, termasuk kepala ODP kami. Sekitar habis maghrib kami berangkat menuju lokasi yang kira-kira 30-an menit dari taman kota. Setelah sampai di homestay, kami berebut kamar dengan view yang paling menarik. Homestay ini ada 2 lantai, dan sebagian lantai 2 terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang menarik buatku. Sangat berasa sekali suasana damainya. Nah, dari lantai 2 tersebut kami dapat melihat sebuah pulau yang menjulang tinggi di antara Pantai PP dan Pantai WU. Pulau kecil itu terlihat bagus walaupun malam hari, karena waktu itu sekitar tanggal 16 pas bulan purnama. Aku pernah baca-baca kalau pantai ini juga banyak menyimpan hal magisnya. Dan juga kami diingatkan oleh penjaga pantai jangan keluar malam-malam ke bukit yang memisahkan Pantai PP dan Pantai WU. Awal mula kejadian ini tuh waktu sekitar jam 12-an malam, waktu aku sedang main game Mobile Legends di balkon lantai 2 yang langsung menghadap ke Pantai PP. Waktu itu kukira itu hanya sorot dari kapal yang sedang lewat mencari ikan. Ternyata setelah aku amati, ternyata sorot sinar berwarna biru itu dari pulau tersebut. Kagetlah waktu itu. Saat aku ingin mengabadikan momen itu di handphoneku, anehnya sorot sinar warna biru itu tidak bisa terbaca oleh lensa handphoneku. Dari situlah aku mulai merinding dibuatnya. Aku segera masuk ke dalam rumah dan menceritakan hal yang aku lihat. Teman-temanku malah berbondong-bondong ingin melihat kejadian itu. Waktu itu kami bertuju menuju ke balkon untuk melihat sorot sinar yang aku ceritakan tersebut. Dan benar, sorot sinar itu masih terlihat teman-temanku dan segera menenteng handphonenya dan sama sekali tidak ada yang dapat merekam sinar tersebut. Mereka juga keheranan sama sepertiku. Waktu itu kami saling bertatapan dengan wajah antara takjub dan bingung. Kejadian aneh tersebut tidak hanya kelar di situ saja. Keesokan harinya saat kami sedang bersama-sama main di pantai, ada salah satu temanku yang mengajak untuk menuju Pantai WU. Sebenarnya jarak Pantai WU ini sangat dekat, tapi kita dilarang untuk melintasi bukit kecil yang memisahkan Pantai PP dan WU. Tapi kalau ambil jalan memutar terlalu jauh, jaraknya jika berjalan kaki. Akhirnya kami curi-curi kesempatan untuk melewati bukit tersebut. Ada seorang dari kejauhan yang meneriaki kami jangan melintasi bukit tersebut. Tapi kami pura-pura tidak mendengarnya. Ternyata alasan dibalik tidak bolehnya kami melintasi bukit tersebut adalah
banyaknya ular di bukit tersebut. Saat kami melintasi bukit tersebut, kami berpapasan sekitar 5 kali dengan ular. Awalnya memang ngeri, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Mungkin sekitar 20 menitan kami berjalan. Akhirnya sampai di pantai WU. Di pantai WU ini ada batu yang tertata rapi secara alami menjorok ke laut, berbentuk seperti ular, dan di batu itu ada tanda dilarang melintasi batu ini karena ombak di pantai WU ini sangat tinggi, berbeda sekali dengan pantai PP yang tidak ada ombaknya dan pasirnya putih dan halus seperti kaca. Nah, dari sini kami bisa melihat lebih dekat juga pulau yang menjulang tinggi antara pantai PP dan pantai WU. Dan menurut mitos yang beredar, di situ batu yang menjorok ke laut yang mirip dengan ular itu adalah jelmaan dari badannya yang sudah dipotong. Makanya banyak warga di situ yang mengkeramatkan batu tersebut. Karena banyak mitos mistis yang beredar tentang asal mula batu tersebut. Dan pulau yang menjulang tinggi tersebut konon katanya adalah bagian dari kepala si ular tersebut. Dan tidak ada satupun orang yang tinggal di pulau tersebut karena banyak ular laut beracun yang mendiaminya. Lalu aku bertanya sama si penjual, "Bu, semalam kami melihat sinar biru dari pulau tersebut dari homestay tempat tinggal kami. Itu pertanda apa ya, Bu?" Si penjual itu hanya terdiam dan menggelengkan kepala. Lalu kami menjelaskan kalau sinar tersebut tidak bisa kami rekam di handphone kami, padahal jelas-jelas terlihat. Si penjual itu hanya bilang, "Wah, saya tidak tahu menahu," jawab si penjual itu. "Cuma hati-hati saja kalau lagi di laut, soalnya banyak yang suka lupa diri dan sering ada korban tenggelam karena ombak." Aku bilang lagi, "Loh, kan di pantai PP gak ada ombaknya, Bu." "Iya Mas, tapi kalau sudah masuk ke perbatasannya kan ada arus bawahnya juga. Itu yang sering menyeret orang sampai hilang. Terus itu teman-temannya diingatin jangan foto-foto sampai ke ujung batu ular." Sambil menunjuk ke arah teman-temanku, ibu penjual itu mengingatkanku. Ternyata ada salah satu temanku yang berjalan sampai ke ujung batu ular itu. Padahal sudah banyak yang mengingatkan. Aku segera membayar es kelapa mudaku, lalu pergi menuju ke batu ular tersebut dan mengingatkan temanku itu kalau berbahaya berjalan di situ karena ombaknya tinggi. Nah, mungkin gara-gara ulah temanku itulah kami jadi kena imbasnya. Malam harinya saat kami sedang asik ngobrol di balkon atas, si Eno berteriak minta tolong. Kami segera berlari menuju ke bawah dan ternyata ada salah satu temanku yang kerasukan. Bicaranya mulai melantur kemana-mana dan anehnya dia berbicara sambil mendesis-desis seperti ular. Sangat ngeri waktu itu aku melihatnya. Bulu kuduku berdiri semua. Perasaan tegang bercampur takut dan pokoknya susah buat diungkapin. Kami membaca doa bersama-sama sambil memegangi tangan temanku cewek yang kerasukan ini. Si Didin berinisiatif untuk memanggil penjaga homestay. Setelah sekitar 10 menitan, Didin datang bersama penjaga homestay. Lalu si penjaga ini segera menangani temanku ini. Diajaknya mengobrol makhluk yang merasuki tubuh temanku ini. Lalu dia tiba-tiba marah sambil berteriak dan melotot, "Pate! Pate! Pate!" Lalu aku disuruh untuk memegangi temanku ini yang kerasukan. Saat aku pegangi, tenaganya seperti 3 kali lipat. Sangat susah seperti berhadapan dengan seorang laki-laki kekar. Lalu dia berteriak pas di depan mukaku sambil menapar tanganku yang memegangnya.
Mungkin seperti ini kata-kata yang diucapkannya. Soalnya aku tidak begitu mengerti bahasanya. Re orang kama. Tapi sangat cepat sekali pengucapannya. Jadi aku tidak bisa menceritakan detailnya secara jelas karena aku tidak mengerti bahasa yang diucapkannya. Sabtu malam yang seharusnya kami bersenang-senang malah menjadi hari yang paling sial menurutku. Sosok yang merasuki temanku ini sangat marah kepada kami dan entah itu alasannya apa, kami juga belum tahu waktu itu. Kami meminta tolong kepada penjaga homestay untuk menanyakan perihal kenapa sosok ini sangat marah terhadap kami dan kesalahan apa yang kami lakukan. Lalu si bapak ini bertanya dengan bahasa lokal kepada si sosok ini. Sekitar 15 menit setelah dia berbicara dengan sosok itu, dia berbicara kepada kami dan katanya kami itu tidak menghormati wilayahnya. Katanya kami membuat onar di tempatnya dan tidak punya tata krama. Kami bingung waktu itu, kesalahan apa yang kami lakukan dalam waktu dekat ini. Dan kami semua berpikir masing-masing. Aku coba bicara lagi dengan penjaga homestay ini. Pak, tolong tanyakan kesalahan apa yang kami perbuat sehingga sosok ini marah dengan kita. Belum sampai kelar masalahnya, tiba-tiba sosok yang merasuki temanku ini berganti lagi. Kali ini tenaganya berkali-kali lipat. Aku yang memegangnya saja sampai jatuh karena tenaganya. Ini lebih seram lagi. Posisi temanku berganti sekarang. Tangannya seperti sedang menari, tapi tangannya memegang seperti merenggang seperti dia itu punya cakar. Tapi masih mendesis seperti tadi. Dan anehnya, nada suara bicaranya juga berubah. Kali ini memakai bahasa Jawa, jadi aku mengerti betul apa yang diucapkannya. Dia berteriak-teriak sambil menari-nari layaknya seekor ular. Sopo sing ganggu turuku? Gak duwe sopan santun lan tata krama. Kowe ngerti rak? Aku sing nguasai daerah iki. Itulah yang diucapkannya. Waktu itu suasana semakin bertambah parah. Si Eno sampai menangis ketakutan. Begitu juga dengan temanku cewek yang lainnya. Entah apa yang kami perbuat sampai dua sosok ini sangat marah kepada kami. Lalu si penjaga homestay ini menelpon temannya meminta tolong. Katanya dia juru kunci di pantai ini. Sambil menunggu bantuan datang, kami mengajak ngobrol sosok tersebut sambil mencari kesalahan apa yang kami lakukan. Setelah selidik demi selidik dan sampai akhirnya teman aku ini bisa sembuh. Akhirnya kita tahu nih, asal muasal kenapa dua makhluk sosok ini marah dengan kita. Yang pertama, banyaknya teman-teman yang menaiki batu ular sampai ke pembatasnya yang tadinya memang sudah dilarang oleh ibu-ibu penjual agar tidak terlalu menjorok ke tempat tersebut. Lalu yang berikutnya adalah kesalahan aku dan temen aku yang melewati bukit tersebut. Sebenarnya selain kita dilarang karena adanya banyak ular di sana, ternyata banyak pantangan atau mungkin banyak ritual-ritual yang harus kita lalui jika kita ingin melewati bukit tersebut. Dan berikutnya adalah temen aku yang kerasukan ini, dia melakukan hal yang tidak senonoh dengan temannya atau bisa bilang pacarnya yang kebetulan tempat satu kantor, tempat satu kerja. Yang itu ngebuat sosok makhluk ini itu tidak terima dengan perilakuan kita pada saat mengunjungi pantai tersebut. Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa seandainya kita berada di tempat orang lain atau menurut kita tempat asing, sekalipun itu adalah tempat wisata, kita harus menjaga tata krama dan mematuhi aturan yang ada agar selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
gmail.com.